akan dibahas pada siang hari ini. Kepadanya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu, materi yang selanjutnya yaitu tentang cinta tanah air dalam perspektif hadis. Pembahasan pertama yaitu mengenal cinta tanah air. Cinta tanah air yaitu mengenal dan mencintai tanah air wilayahnya sehingga tetap waspada dan siap membela tanah air Indonesia dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang bisa membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Dalam Islam, pada hakikatnya, kata cinta tanah air tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Akan tetapi, nilai-nilai yang terkandung banyak ditemukan dalam Al-Quran. Di antaranya, nasionalisme dan rela berkorban. Cinta tanah air dalam perspektif Islam terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa kesatuan asal-usul manusia dengan menampakkan kesamaan derajat kemanusiaan. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Cinta tanah air juga dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mementingkan kepentingan bangsa dan negaranya serta rela berkorban untuk kejayaan bangsa dan negaranya. Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika memupuk persaudaraan dan persatuan di kalangan kaum muhajirin antara kalangan muhajirin dan ansor, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, Yahudi dan lainnya. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai Makkah dan Madinah karena dua tempat tersebut merupakan tempat lahir beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang menjadi kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, hubbu watani minal iman. Artinya, cinta tanah air bagian dari iman. Sebagai warga Indonesia yang beragama Islam, sepatutnya bagi kita untuk mencintai negara ini dengan cara yang telah dicontohkan oleh teladan kita Rasulullah SAW. Mengenai hadis yang berkaitan dengan hub al-watani, kami mengambil dalam redaksi kitab Sahih Bukhari, kitab yang telah diakui keotentikan hadisnya oleh semua pakar hadis. Dalam kitab tersebut disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanazara ila juduratil madinati aw du'a rajulan wa in kana ala dabbatin harqaha min hubbi biha. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari
kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 23. Dalam kitab Fathul Bari, yakni syarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang penjelasan hadis tersebut, bahwa hadis ini merupakan salah satu bukti yang menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW pada kota Madinah. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan tentang anjuran mencintai tanah air, yang mana disebabkan oleh kerinduan yang didasari cinta, sehingga beliau ingin cepat-cepat sampai di Madinah. Dijelaskan pula bahwa ada dua hal yang menjadi penyebab cinta Rasulullah SAW pada Madinah. Yang pertama yaitu adalah baiknya keadaan kota Madinah. Sedangkan yang kedua adalah karena baiknya sikap penduduk di sana. Next. Jika dua hal penyebab kecintaan Rasulullah SAW dikaitkan dengan definisi negara, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas suatu negara bisa dinilai dari dua hal tersebut. Yang pertama, keadaan. Keadaan di sini bisa tertuju pada keadaan yang ada pada suatu negara, misal dilihat dari politik atau ekonomi yang ada di Madinah. Pada mulanya, umat Islam di sana memang berstatus miskin, apalagi sahabat yang berstatus muhajirin, yaitu mereka orang-orang Islam yang berpindah atau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Banyak di antara sahabat muhajirin yang meninggalkan seluruh hartanya yang ada di Mekah. Seandainya memang ada yang mereka bawa, tentu tidak lebih dari bekal selama perjalanan. Jadi, ketika sampai di Madinah, mereka menjadi rakyat miskin yang tidak mempunyai harta benda. Nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis tersebut yaitu yang pertama, kita harus belajar mencintai tanah air tercinta kita ini, Indonesia Raya. Mulai dari mencintai dari hal yang kecil saja ya ibu-ibu. Contohnya makan makanan Indonesia, berpakaian sopan atau senonoh seperti tradisi dari negara Indonesia sendiri. Menyukai apapun yang berhubungan dengan batik sebagai simbolis bangsa Indonesia, menonton film Indonesia, serta memperkenalkan budaya bangsa Indonesia kepada orang luar yang kita temui saat sedang liburan. Yang kedua, yaitu harus bersikap ramah dimanapun dan kapanpun agar memiliki image yang baik di mata orang luar atau turis yang sedang berkunjung ke Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu harus memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Seperti setiap bulan Agustus selalu diadakan perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia, misalnya berupa diadakan upacara dan perlombaan sebagai bentuk penghargaan kepada pahlawan yang telah berjuang melawan penjajah demi merdekanya negara kita ini. Selanjutnya pembahasan mengenai nasionalisme Rasulullah dan para sahabat. Nasionalisme Rasulullah SAW dan para sahabat juga dibuktikan dalam peperangan yang mengancam keamanan agama atau negara. Misal dalam perang Khandaq, pada peperangan yang terjadi pada tahun ke-5 dari hijrah, kaum muslimin yang berada di Madinah dikepung dari seluruh penjuru. Rasa khawatir menyelimuti mereka. Kaum wanita dan anak-anak dilarikan dalam sebuah benteng. Kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, sehingga kaum muslimin sepakat untuk menggunakan siasat penggalian parit sebagai pertahanan di Madinah saat itu. Meski tidak terjadi bentrok fisik, tetapi dalam peperangan ini tampak perbedaan antara kaum muslim dengan kaum munafik, yang mana jika kaum muslim tentu akan terus siaga demi pertahanan agama dan wilayahnya. Demikianlah yang terjadi pada saat itu. Semua sahabat beserta Rasulullah tidak tertinggal untuk andil demi membela dan mempertahankan agama serta tanah airnya. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu seandainya cinta tanah air itu tiada, maka akan menjadi hancur negara yang terpuruk. Karena itu dengan cinta tanah air, negara ini
Nah, bagaimana sih kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini? Nah, ada yang tahu nggak nih ibu gimana caranya? Ya deh, jelasin aja. Syekh Muhammad Amin Ash-Shikiti mengatakan bahwa Al-Quran telah memposisikan umat Islam pada posisi yang merdeka, mulia, terhormat, maju, dan mandiri. Ketika umat Islam dalam posisi terbelakang, miskin, dan dalam kondisi yang mundur, lebih disebabkan oleh kecerobohan umat Islam sendiri, yaitu meninggalkan kewajiban dalam mengelola kehidupan duniawi. Imam An-Nawawi mengatakan dalam pendahuluan kitab Al-Majmu', wajib bagi umat Islam untuk bekerja mandiri dan produktif dalam segala kebutuhan, walaupun hanya memproduksi sebuah jarum maupun garam. Umat Islam tidak boleh tergantung pada umat lain, sebab tolak ukur kekuatan umat Islam tergantung terhadap kemandiriannya dalam mencukupi kebutuhan. Untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju, dan berdaulat, setiap warga memperjuangkan bangsa sesuai profesi masing-masing. Jika menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, amanah, jujur, dan tidak korupsi. Jika menjadi pendidik, jadilah pendidik yang baik, produktif, dan jujur serta mengabdi kepada masyarakat. Jika menjadi pelajar, jadilah pelajar yang rajin menuntut ilmu di bidang masing-masing, karena ilmumu kelak dibutuhkan oleh bangsa dan umat. Dan secara umum, seperti halnya ibu-ibu yang ada di sini, jadilah warga negara yang selalu berusaha berbuat baik dalam segala kondisi, tempat, dan berperilaku baik dengan akhlak yang mulia. Berusaha untuk berbudi pekerti luhur, menjaga moral, dan membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang baik. Cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran. Pada dasarnya, kata cinta tanah air dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung, namun nilai-nilai kandungan Al-Quran banyak ditemukan dalam Al-Quran. Berbagai nilai cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran diantaranya sikap nasionalisme dan rela berkorban. Cinta tanah air menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai Al-Quran yang luhur, sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul yang telah memberikan isyarat berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi sebagai pelajaran berharga dalam menghadapi setiap perubahan masa. Selanjutnya yaitu kajian cinta tanah air dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Inilah salah satu nilai dari cinta tanah air yang ada dalam Al-Quran. Tentu saja nilai tersebut bukanlah satu-satunya nilai yang mencerminkan cinta tanah air, melainkan masih banyak nilai-nilai yang terkandung dalam firman Allah. Berikut merupakan kajian Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan tentang konsep cinta tanah air dalam perspektif Islam. Sebab turunnya ayat ini yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Malakah yang berkata, setelah pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Terdapat dalam kitab Al-Naisaburi tahun 2009 halaman 264. Melihat hal itu, sebagian orang lalu berkata, bagaimana mungkin budak hitam ini yang justru mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Sebagian yang lain berkata dengan nada mengejek, apakah Allah akan murka kalau bukan dia yang mengumandangkan azan? Kemudian Allah menurunkan ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 13 ini ya Bu ya. Dalam tafsir Al-Misbah dalam kitab Syihab tahun 2014 halaman 445 mengatakan bahwa ayat di atas dapat dimaknai sebagai salah satu wujud penisbatan manusia terhadap tanah kelahirannya atau tanah air. Itu artinya mereka telah memiliki rasa cinta terhadap tanah tumpah darahnya sejak lahir, dan itu wajib dilakukan serta merupakan bentuk kodrati orang tersebut. Dari pendapat inilah kemudian dikenal istilah hub al-wator minal iman yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Lebih lanjut dalam memaknai kajian Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 di atas, di kalangan umat
Islam Indonesia, nasionalisme dimasuki ruh nilai-nilai Islam. Masyarakat Muslim yang melaksanakan agamanya dengan benar akan memiliki rasa nasionalisme. Arti pentingnya cinta tanah air. Cinta tanah air memainkan peran besar dalam membangun identitas dan integritas bangsa. Ini membantu memelihara nilai-nilai dan tradisi yang penting bagi negara dan membangun rasa persatuan dan solidaritas di antara warga negara. Cinta tanah air membantu menjaga stabilitas politik dan ekonomi negara dan memberikan motivasi pada seseorang untuk melakukan kontribusi positif bagi negaranya. Cinta tanah air juga membantu seseorang memahami dan menghormati perbedaan budaya dan menumbuhkan rasa toleransi dan kerjasama di antara warga negara yang berbeda-beda. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, cinta tanah air adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari diri setiap warga negara. Cinta tanah air juga merupakan pengamalan dari sila persatuan Indonesia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Cinta tanah air melibatkan pengabdian kepada negara dan kesediaan untuk membela negara. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu diterapkan dan dikembangkan sejak dini pada setiap individu sebagai warga negara atau bangsa. Mengapa hubul waton minal iman? Mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia tercinta ini? Mengapa nih ibu-ibu? Ada yang tahu gak? Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat muslim bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan dapat beristirahat dengan nyenyak. Bayangkan saudara kita yang dilanda peperangan seperti di negara lain, mereka tidak pernah nyaman dan enak seperti kita. Athar Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana dikutip Syekh Ismail Haqi dalam kitab Tafsir Ridul Bayan juz 6 halaman 442 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula hubbul watani la khurba baladus su'i fa bihubil awtani umiratil buldan. Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Dengan kecintaan terhadap tanah air, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman, dan damai. Dengan cinta tanah air, seseorang tidak menginginkan bangsanya hancur, terpecah belah, penuh konflik, dan saling bermusuhan. Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang akan mendatang, semoga Indonesia menjadi negara yang maju, aman, damai, sejahtera, dicintai rakyatnya, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Contoh cinta tanah air yaitu ada beberapa contoh ya Bu, bentuk cinta tanah air terhadap negara Indonesia ini. Yang pertama yaitu mengabdi kepada negara dengan cara melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara, seperti yaitu yang pertama membayar pajak dengan tepat waktu dan benar. Nah kan banyak ya Bu pajak-pajak yang harus dibayar sama ibu-ibu nih, pajak bumi dan bangunan, pajak motor, mobil, itu kan juga bentuk dibayar secara tepat waktu ya ibu-ibu ya, nggak boleh telat. Biasanya kalau telat udah biasanya. Yang kedua yaitu memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga menjaga keamanan dan kedamaian negara, berpartisipasi dalam pemilu.
generasi muda untuk mencintai tanah air. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Dan yang ketiga, menghormati dan menghargai budaya dan tradisi. Manfaat mempunyai cinta tanah air. Dengan kita mempunyai rasa cinta terhadap tanah air, maka akan mendapat beberapa manfaat, yaitu yang pertama, dapat mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan untuk negara Indonesia. Yang kedua, dapat memberi aman dan damai untuk negara Indonesia. Yang ketiga, pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan rela berkorban pada diri kita sendiri. Karakter cinta tanah air dapat ditanamkan sejak anak usia dini agar rasa cinta tanah air tertanam di hatinya dan dapat menjadi manusia yang dapat menghargai bangsa serta negaranya. Rasa cinta tanah air dapat pula ditanamkan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Pengabdian pada tanah air sebagai bukti cinta tanah air. Pengabdian pada tanah air merupakan bukti nyata dari rasa cinta seseorang terhadap negaranya. Hal ini dapat diterjemahkan dalam berbagai bentuk, seperti membantu menjaga lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya, atau bahkan melalui pekerjaan dan profesi yang dapat memajukan negara. Namun, perlu diingat ya Ibu, bahwa pengabdian pada tanah air bukan hanya terbatas pada tindakan-tindakan fisik, namun juga harus dilengkapi dengan sikap dan perilaku yang positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepatriotisme. Dengan begitu, cinta tanah air akan terus terjaga dan terus berkembang dalam jiwa masing-masing individu, dan pada akhirnya akan membawa pada keberlanjutan dan kemajuan bangsa. Ya, selanjutnya yaitu saya ada tambahan sedikit ya Ibu. Ada hadis kedua yang menjadi dalil cinta tanah air, yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah yang wafat pada 665 Hijriah dalam kitabnya Syarhul Hadis Al-Mustafa fi Mab'atsil Nabi Al-Mustafa berikut. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Suhaili wa fi hadithi Waraqah qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katukadzabat falam yaqul lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam sayan summa qala wala tuzayanna falam yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an summa qala wala tukhrajanna faqala awwa mukhrijiyahum faqih hadza dalil ala hubbil watani wa syiddati mufarafatihi ala nafsi. Artinya, Al-Suhaili berkata dari dalam hadis tentang Waraqah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu dia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Jadi pada intinya nilai pendidikan yang dapat diambil itu yang pertama, kita harus belajar untuk mencintai tanah air kita ya Bu ya, negara Indonesia ini. Seperti kita ikut berpartisipasi dalam acara yang diadakan untuk bentuk cinta tanah air, misalkan kayak upacara yang biasanya dilakukan setiap 17 Agustus, terus ada biasanya lomba-lomba Agustusan. Itu juga kalau bisa ikut berpartisipasi ya ibu-ibu, kalau misalkan ada waktu luang seperti itu.
Ya mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, Bu. Hari ini anak-anaknya pada libur nggak Bu ya? Dalam rangka apa ya Bu? Iya, hari ini adalah Hari Pancasila, di mana Indonesia masih bisa bertahan sampai saat ini karena adanya Pancasila ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kayak tadi sama 3 pertanyaan, nanti dapat 2 prize. Yang ingin ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayani, saya mau bertanya. Tadi kan dari adanya kalau kita bayar pajak, di mana kalau misalkan kita bayar pajak tapi malah korupsi sama orang pajak. Nah, berarti orang pajak itu dia nggak cinta negara. Jadi sikap kita harus gimana nih? Baik Bu, terima kasih. Akan kami tangkap. Ibu yang ingin ditanyakan? Ayo. Ayo Ibu silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Ara ingin bertanya bagaimana mewujudkan cinta tanah air yang benar berasa. Baik, terima kasih Ibu. Kami tunggu dulu. Selanjutnya, mari silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, Ibu siapa? Bu Iis, ya. Dan Lia. Iya, baik. Terima kasih Bu. Kami tampung dulu. Ya, bismillah. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu Herayani. Pertanyaannya, misalkan kita udah bayar pajak, tapi pajak tersebut dikorupsi oleh orang pajak tersebut. Bagaimana sikap kita ya Bu ya? Ya berarti orang pajak tersebut itu kurang mempelajari tentang cinta tanah air gitunya ya Bu ya. Nah, sikap kita yaitu bersikap tegas sih Ibu kepada orang pajak tersebut. Bisa misalkan kayak kita melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, misalkan ke polisi atau bisa juga ke KPK. Minta saran dan pendapatnya ke pihak tersebut bagaimana enaknya gitu. Terus kita juga bisa mencari serta memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Dan kita itu mempunyai hak ya Bu ya, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Jadi jangan takut untuk Ibu bilang ke pihak KPK atau berwajib lainnya tentang kasus korupsi yang memang misalkan Ibu tahu kalau itu dikorupsi sama si orang pajak tersebut gitu Ibu. Bagaimana Bu? Paling atas misalnya dalam paling atas gitu kan. Tapi sekarang tuh ya orang kayak mau bayar pajak gitu karena ada kasus itu. Jadi sikap kita sekarang karena ada kasus itu kita bagaimana gitu? Apa harus bayar? Atau jadi kita ragu buat bayar pajak itu buat ragu karena ada gratifikasi itu kan. Bukan bahwa hanya lagi soalnya hanya tetapi ya itu gitu. Jadi sikap kita tuh bayar sih. Bayar pajak. Kalau menurut saya ya Bu, kalau menurut saya itu tetap harus dibayar karena kan itu kewajiban kita untuk bayar pajak gitu. Kayak saya juga sering ya disuruh sama ibu saya buat keluar, Kak bayarin itu dikasih uang, Kak bayarin uang PPBB pajak bangunan gitu. Nanti saya bayar nih. Oh saya tahu kalau misalkan pajak bangunan itu kalau nggak salah tuh 80.000 atau 100.000 gitu buat pajak bangunan. Nah untuk pajak motor sama mobil tuh biasanya 500 sampai 1 juta atau 1,5 juta gitu ya Bu ya. Nah itu memang menurut saya wajib untuk dibayar karena kan memang itu kewajiban kita gitu. Ya kalau misalkan diterima atau enggaknya itu udah urusan mereka sama Allah.
Gimana Ibu jawabannya? Ya, sama-sama Ibu. Nah, saya menambahkan, kalau memang bayar pajak itu memang wajib buat di dunia. Nggak dibayar itu nggak apa-apa, dibayar nggak apa-apa. Kalau nggak dibayar meureun, kalau kayak motor meureun pengen jadi punya bodong. Iya, jadi bodong. Kalau nggak dibayar, kalau kayak motor. Walaupun memang kalau pajak tanah, pajak model kebun, ya, PBB sawah, PBB apa, ya tanah darat itu. Tadi sudah dengar apakah nggak sampai apa bukan? Oh, sampai ke atas tapi dikorupsi. Kalau masalah korup dan tidaknya itu terserah dia. Iya, kan kewajiban kita bayar aja. Itu masalah kamu dikorupsi, kamu enggak itu terserah. Tapi kemarin aja Bupati ngomong penghasilan Kabupaten Bekasi itu 1 tahun dari pembayaran pajak ibu-ibu semuanya kayak itu dapat 6,7 triliun. Itu 1 tahun Kabupaten Bekasi. Itu kata PJ Bupati. Dia kemarin lagi halal di halal MUI dia gitu. Tapi pengeluarannya sekian. Kemungkinannya itu ada yang korupsi juga gitu. Masalah korupsi dia ya itu terserah. Korupsi itu ada tanggung jawabnya. Bukan di dunia aja, di dunia udah kena OTT, udah kena ya gitu. Apalagi di akhirat gitu. Terima kasih. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Ibu Hara. Ibu Ara. Bagaimana mewujudkan cinta tanah air yang benar dalam Islam? Jawabannya Bu, sebagai umat muslim kita memiliki suri tauladan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam, cinta tanah air juga merupakan kesadaran akan tanggung jawab pemenuhan kewajiban-kewajiban atas negara. Mencintai tanah air merupakan masalah fitrah dan Islam adalah agama fitrah. Akan tetapi mencintai tanah air memerlukan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan dakwah. Kecintaan terhadap tanah air juga tidak boleh melanggar hak-hak orang lain yang terlibat dalam menjaga kehormatan negara. Gitu Ibu. Gimana jawabannya? Ya. Terima kasih Ibu. Ya, izin jawab pertanyaan dari Bu Iis. Pertanyaannya alasan mengapa cinta tanah air adalah bagian dari syariat Islam. Nah, untuk pertanyaan tersebut itu kan memang dari hadis yang tadi sudah dibacakan, memang itu cinta tanah air memang sudah merupakan bagian dari sebagian iman ya Bu ya, bagian iman. Dan jika kita mencintai tanah air itu adalah bagian dari negara Indonesia. Kita telah melaksanakan syariat Islam dan telah menjaga negeri ini dari kehancuran. Begitu Ibu. Gimana jawabannya? Iya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya sesi terakhir dan kesimpulan. Perasaan cinta tanah air dapat diwujudkan sekiranya dengan pertama menjaga nama bangsa, kedua berjiwa dan kepribadian yang baik, ketiga bangga ke tanah air dengan beragam suku dayanya, keempat tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan bangsa serta negara, setia dan taat pada aturan dan norma yang berlaku. Kata cinta tanah air secara implisit terdapat dalam Al-Quran. Nilai-nilai cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran diantaranya sikap nasionalisme dan rela berkorban. Cinta tanah air menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai Al-Quran yang luhur, sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul yang telah memberikan isyarat berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi sebagai pelajaran berharga dalam menghadapi setiap perubahan
tanah air. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum